Setelah dilaporkan menghilang selama 7 bulan, seorang pekerja kafe dinyatakan tewas terkubur di sebuah lahan kosong. Korban ternyata dihabisi oleh mantan suaminya yang dibantu oleh 3 rekannya. Lantas apa yang menjadi motif dari kasus pembunuhan ini? Bersama saya Felicia Melinda, berikut penelusuran tim menyikap tabir dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku utama kita tangkap di Kabupaten Bogor karena yang bersangkutan dalam posisi kabur. Semua pada takut sama dia, kalau nggak nurut langsung hajar. Apa yang menjadi alasan tersangka untuk menghabisi korban? Yang pertama ada selingkuhan, yang kedua pada saat digugurkan saya ada kepikiran untuk membunuh. Siang itu, sebuah kebun kosong di Kampung Ciburial, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dipenuhi aparat kepolisian. Mereka menggali sebuah lubang berisi jasad wanita korban pembunuhan yang sudah 7 bulan terkubur. Adalah Irma Nurmayanti. Ibu muda beranak 1 ini dihabisi oleh mantan suaminya sendiri. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban kemudian dikirim ke rumah sakit untuk diautopsi. Hasil otopsi yang disampaikan kepada kami yaitu adanya perlukaan di sekitar leher. Perlukaannya rapi sehingga diduga itu adalah benda tajam. Setelah proses penggalian, suasana sempat memanas. Keluarga korban berusaha merusak rumah pelaku. Tak butuh waktu lama, mantan suami korban yang merupakan pelaku utama akhirnya diringkus. Namanya Asep Saipudin alias Abang. Pelaku utama kita tangkap di Kabupaten Bogor di tempat rehabilitasi karena yang bersangkutan dalam posisi yang sembunyi, posisi kabur. Terkait kasus pembunuhan ini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka dan mereka memiliki peran masing-masing. 3 tersangka diringkus terlebih dahulu. Dari keterangan ketiga tersangka inilah, polisi akhirnya meringkus tersangka utama Asep alias Abang di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti pun diamankan dalam kasus pembunuhan Irma. Di antaranya, 2 buah cangkul dan sebilah golok yang digunakan oleh pelaku utama untuk mengeksekusi korban. Pemirsa, pihak kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti seperti golok dan juga cangkul dalam pembunuhan yang dilakukan Asep Saipudin terhadap mantan istrinya Irma Nurmayanti. Bagaimana Asep menggunakan alat tersebut dalam melancarkan aksinya? Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Wakasat Reskrim Polresta Bandung, Bapak Ibtu Asep Nuron. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pada saat Asep melancarkan aksinya menggunakan alat bukti ini, Pak? Baik, Ibu. Saya jelaskan. Pelaku atau tersangka saudara Asep melakukan pembunuhan terhadap korban Irma dengan menggunakan sebilah golok. Selanjutnya yang kita sita barang bukti berupa 2 buah cangkul, di mana 2 buah cangkul ini digunakan oleh ketiga tersangka untuk menggali kuburan dan menguburkan korban. Sehingga kami telah sita 2 item ini, golok dengan 2 buah cangkul. Demikian, Ibu. Untuk alat buktinya sendiri ini ditemukan di mana, Pak, di lokasi? Oke, saya jelaskan. Barang bukti ini ditemukan di rumah tersangka di daerah Pacet. Berikut golok dan cangkul tersebut di rumahnya kita sita. Berarti ditemukannya di dalam rumah, bukan di dekat kuburannya ya, Pak? Iya, betul.
Setelah dilakukan penyidikan mendalam, dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi hanya menahan 3 tersangka. Lalu, apa alasan Asep alias Abang membunuh mantan istrinya itu? Dan berapa upah yang dijanjikan Asep kepada 2 pelaku lain yang ikut dalam proses pembunuhan ini? Apa yang menjadi alasan tersangka untuk menghabisi korban? Yang pertama ada selingkuhan, yang kedua pada saat digugurkan saya ada kepikiran untuk membunuh. Pemirsa, saat ini tim Menyikap Tabir telah berada di sel tahanan Polresta Bandung dan kami sedang menunggu 3 dari 4 tersangka yang ditahan untuk diperiksa di ruang penyidikan. Inilah 3 tersangka yang kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung. Mereka adalah Asep Saifuddin alias Abang, mantan suami korban yang berperan sebagai eksekutor sekaligus otak pelaku. Kemudian Usman Soleh yang berperan membekap mulut korban. Serta Abdul Ghani adik Usman yang berperan memegang kedua kaki korban. Ketiganya kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Bandung. Kepada penyidik, Asep menceritakan 2 alasan kenapa ia tega menghabisi nyawa Irma mantan istrinya. Apa yang menjadi alasan tersangka untuk menghabisi korban? Ya, yang pertama ada perselingkuhan. Bahkan saya melihatnya di apartemen di Gateway kalau nggak salah. Terus kalau benar memang teman dia, kenapa harus ada di apartemen, harus ada di kamar berduaan kan. Terus yang kedua, kandungan digugurkan karena saya pengen punya anak. Terus pada saat digugurkan saya ada kepikiran untuk membunuh karena anak saya juga dibunuh. Perselingkuhan ini terjadi saat Asep masih menjadi suami korban. Menurut Asep, saat peristiwa itu terjadi, Irma memang sengaja datang ke rumahnya untuk membicarakan soal kelanjutan rumah tangganya yang berantakan. Coba ceritakan awal mula, kronologi saudara melakukan pembunuhan tersebut. Pada saat itu korban ada ke rumah saya, lalu saya menelpon teman saya untuk ngajak minum di rumah saya. Pada saat minum, udah beli, udah minum, langsung saya tindakan pembunuhan. Teman saya yang 2 orang, yang satu megang kepala, yang satu lagi megang kaki, saya yang membunuh. Setelahnya saudara melakukan pembunuhan terhadap korban, apa yang saudara lakukan? Udah saat membunuh, lalu langsung ke kuburan untuk menggali. Udah beres menggali, langsung bawa korban. Dibawa pakai bambu, pakai sarung. Lalu korban dimasukkan ke lubang, ke kuburan. Habis itu beres, pulang ke rumah masing-masing. Perkenalan antara Asep alias Abang dan Irma Nurmayanti bermula lewat media sosial Facebook. Saat itu, Asep yang merasa jatuh hati berniat untuk mempersunting Irma. Asep sendiri adalah duda tanpa anak yang sudah 3 kali menikah. Sedangkan Irma merupakan janda beranak 1 yang menurut keterangan bekerja di sebuah kafe di wilayah Pangandaran. Asep pun akhirnya menikahi Irma secara siri. Rumah tangga keduanya tak berjalan mulus. Asep dikatakan sering melakukan kekerasan terhadap Irma. Tersangka lain yang ikut membantu proses pembunuhan Irma adalah Usman Soleh. Pria inilah yang membekap mulut Irma saat Asep mengeksekusi mantan sirinya itu. Apa yang dijanjikan oleh saudara Asep sebelumnya? Saya tidak dijanjiin apa-apa, cuma dia bilang dia yang mau tanggung jawab ke depannya semuanya.
Saya diancam. Nggak ada ancaman, cuma saya takut imbasnya akan ke saya atau ke anak dan istri saya, intinya kepada keluarga saya. Karena ya orang-orang udah pada tahu sifatnya bagaimana. Ya bisa dikatakan dialah berpengaruh lah di kampung saya. Saat itu, Usman yang dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol tidak bisa menolak perintah dari Asep alias Abang. Awalnya saya ditelepon sama si Asep suruh ke rumahnya. Terus saya waktu itu diajak minum bareng. Gak tahu mau ada pembunuhan. Saya minum aja, udah minum. Setelah itu terjadilah pembunuhan. Waktu itu peran saya disuruh pegang kepalanya. Suruh pegang kepalanya, terus adik saya yang satu lagi suruh pegang kakinya. Usman merasa terpojok. Awalnya ia sama sekali tidak menyangka kalau pada saat itu Asep sedang merencanakan pembunuhan. Takut akan ancaman Asep, Usman pun akhirnya terperosok ke dalam kasus kriminal yang sangat berat. Satu tersangka lain adalah Abdul Ghani, adik kandung Usman. Abdul Ghani pun merasa jika dirinya saat itu berada di tempat yang salah. Satu tersangka lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan Irma Nurmayanti di Kabupaten Bandung, Jawa Barat adalah Abdul Ghani. Saat proses pembunuhan terjadi, Abdul Ghani bertugas mencengkeram kedua kaki korban. Awalnya saya diajak sama kakak saya ke rumah Asep. Lalu saya ikut sama kakak saya. Pas udah di rumah Asep, saya disuruh beli minuman keras. Lalu saya berangkat. Setelah itu saya pulang ke rumah Asep, langsung ke lantai 2 dan disitulah langsung minum. Pas sesudah minum saya diam dan setelah itu dia langsung menarik korban. Terus korban sudah terjatuh, saya diam dan saya disuruh memegang kakinya sama pelaku. Namun, saat membuang jasad korban, ternyata Abdul Ghani tidak ikut. Ia pulang setelah korban tewas terkapar di lantai 2 rumah Asep. Setelah korban meninggal, saya langsung ke si pelaku. Saya mau pulang karena disuruh sama ibu saya, disuruh pulang untuk menjemput bapak saya. Pas saya mau pulang, dibukain pintu, saya dibilangin jangan cerita ke orang kalau sudah terjadi pembunuhan. Selanjutnya, Asep menghubungi tersangka Agus untuk membantu membuang jasad korban. Abdul Ghani, Usman Soleh, dan Agus memang tinggal satu kampung dengan Asep. Dan selama ini, Asep memang terkenal arogan di kampungnya. Ya, jadi orang semua pada takut sama dia. Kalau nggak nurut gimana, dia pasti langsung nyamperin, langsung gimana gitu, hajar atau gimana. Kalau saya lagi nongkrong sama teman-teman mendengar motor dia atau dia bawa mobil apa, saya langsung menghindar sama teman-teman saya karena takut. Ya pernah satu kejadian pas saya lagi nyuci motor, teman saya berada di sebelah saya sama ceweknya, motornya ngehalangin jalan sedikit dan dia langsung bawa mobil langsung kembali lagi ke situ dan ngegebugin teman saya. Asep, Usman Soleh, dan Abdul Ghani kini harus meringkuk di sel tahanan Polresta Bandung. Hanya Agus yang tidak ditahan dalam kasus ini. Yang ketiga tersangka kami terapkan pasal 340. Kemudian kami lapisi dengan 338 tentang pembunuhan biasa, kami lapisi lagi dengan 170
ayat 3 yang berisi tentang pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Sedangkan untuk yang satunya yang kami terapkan adalah pasal 181 KUHP, yaitu barang siapa yang menguburkan mayat untuk menyembunyikan kematian mayat tersebut. Dengan ancaman hukuman 9 bulan tentunya tidak dapat kami tahan, namun demikian yang bersangkutan kami wajibkan lapor setiap Senin dan Kamis. Untuk mengetahui lebih dalam kasus pembunuhan ini, tim Menyingkap Tabir mencoba menyambangi tempat tinggal Asep alias Abang di Kampung Babakan, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Di dalam rumah berlantai 2 inilah Irma Nurmayanti dihabisi oleh mantan suami dan 2 rekannya. Dalam keadaan tak bernyawa, sekitar pukul 11 malam jasad Irma kemudian dikubur di sebuah kebun kosong di belakang rumah Asep. Untuk sampai ke lokasi tempat Irma dikubur, kami harus melewati jalan setapak. Pemirsa, ini merupakan lubang yang digunakan oleh Asep Saifuddin untuk mengubur Irma Nurmayanti, mantan istrinya, yang mana diperkirakan untuk lubang ini sendiri kedalamannya 2 meter dan juga untuk diameternya sendiri ini kurang lebih ada 80 cm. Penelusuran kami berikutnya adalah rumah korban di Kampung Ciburial, Desa Pacet, Kabupaten Bandung. Pemirsa, saat ini kami sudah sampai di Kampung Ciburial, Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Bandung, Jawa Barat untuk menuju ke rumah keluarga korban. Bagi keluarga, tewasnya Irma menjadi pukulan telak. Apalagi Irma ternyata dibunuh oleh orang yang dikenal. Ke bibinya suka bilang memang katanya pernah dipukul. Bahkan saya juga pernah lihat dia ada benjolan di sini ya, ditanya kenapa, katanya dipukul sama si abang, sama handphone juga dicemplungin ke kolam katanya gitu. Kami juga sempat mewawancarai Siska Sagita Bahtiar, kakak kandung korban yang berada di Arab Saudi. Dari sang kakaklah awal mula terbongkarnya kasus pembunuhan Irma. Awal mulanya itu di TikTok. Saya itu pas tanggal 14 itu, karena tanggal 14 itu Irma tidak ada kabar, dari tanggal 12 tidak ada kabarnya itu ke saya. Kemungkinan pihak pelaku ini melihat komentar saya, kalau saya itu dari pihak keluarga. Nah, tiba-tiba si pihak pelaku ini memberikan kabar, tapi lewat Instagram. Kata dia tuh, saya cuma mau menyampaikan dari pihak pelaku yang merasa tidak tenang karena telah melakukan hal tersebut. Pengen keluarganya tahu dan si Day ini menceritakan secara detail bagaimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana dilakukannya itu benar-benar detail. Siska juga mengungkapkan selama berumah tangga dengan Asep, adiknya sering diperlakukan kasar. Itu sudah lama, sudah hampir dari awal dia rumah tangga, sering cekcok gitu. Dan dia suka cerita, curhat, minta solusi, minta jalannya seperti apa. Dulu tuh sempat ngirim foto di mana dia memar-memar di beberapa bagian tubuh, kayak di lutut, di tangan, di jidat. Itu pernah ke saya itu. Cuma kata saya itu sabar, udah sabar. Kini, Irma Nurmayanti telah pergi untuk selamanya. Keluarga pun berharap agar pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya.